Hai kalian para Aquarius dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Ini bacaan untuk Aquarius di tahun 2024 ya. Gimana nih? Sudah hampir melalui 2023. Terus udah gitu ada Merkuri retrograde di akhir tahun ini, tapi nggak berimbas terlalu sih untuk Aquarius ya. Untuk beberapa yang lain iya terimbas. Oke, so kita nggak ngomongin Merkuri retrograde, tapi kita ngomongin tahun 2024. So this is for you, my dear Aquarius. 2024, The Lovers. Wow. Ada yang mau menikah tahun 2024? Oke, so look the lovers. Tapi nggak cuma tentang menikah atau pasangan ya kalau the lovers ini, tapi juga tentang opsi sih, pilihan gitu, pilihan hidup kalian ya, tentang pasangan bisnis bisa, pasangan hidup percintaan bisa, tapi tentu saja bukan sekedar itu, pasti lebih deep, lebih dalam dari itu. Dan ini seujung-ujungnya dari awal sampai ujung tahun 2024 ini yang menjadi dasar kalian, the lovers. Coba dibaca ya. True love that is long lasting, choices from the heart, a written or to a good health. So, see, health juga, jadi kesehatan juga bagus, kemudian pilihan hidup, pilihan percintaan itu bagus di tahun 2024. Yeay, ada yang senang dong ya. Saya juga ikut senang Aquarius. Tapi sebel ya kalau dengar saya ngomong tapi. Bagaimanapun kehidupan tidak selalu sempurna, bahkan tidak sempurna ya, tidak sebagus itu. Yang bagus cuma ada di film-film ya. Kehidupan tidak seperti di film. So, kita buka aja apa sih yang sebenarnya akan terjadi di 2024 untuk Aquarius. Pertama aja udah Nine of Pentacles, udah bagus. Emang udah dasarnya bagus ya Aquarius. Tapi kemudian ya naik turun gak apa-apa ya. It's okay, it's okay. Wow, pertengahan tahun yang mendekati pertengahan tahun. Oke, let me see. Oh, gak apa-apa. Ya, kalau bisa dibilang 2024 cium gitu ya. Cium, asik. Berselancar di kehidupan. But don't worry, be happy Aquarius. Kita bacain aja satu persatu. Awal tahun bagus, Nine of Pentacles. Ada yang bisa kalian ambil dari apa yang sudah diusahakan, ada hasil, nggak cuma angan-angan atau kayak cuma PHP doang gitu ya, tetap ada hasil di awal-awal tahun. Oh, ada kabar baik juga sehubungan dengan karir, keuangan, dan bisnis. So, bisa dijadikan permulaan yang baik untuk menghadapi tahun 2024 ya kan. The Lovers yang pertama tadi udah bilang itu yang bagus-bagus di situ. Tapi kan saya selalu ada tapinya. Coba kita lihat kartu yang satunya. Three of Pentacles-nya terbalik. Walaupun ada kabar baik yang datang di kehidupan, karir, keuangan, dan bisnisnya Aquarius di awal-awal tahun, tapi ada juga yang membuat kalian sedikit mungkin kecewa atau nggak nyaman karena hasil kerja kalian nggak dilirik. Ya udah usaha nih, tapi diliriknya cuma biasa. Oh ini nih hasil karya saya, udah biasa gitu. Tidak dilirik baik secara harafiah oleh orang yang ada di kehidupan kalian atau oleh semesta. Jadi kelihatannya
nggak dilirik kelihatannya di awal-awal tahun. Dan tapi tetap ada hasilnya, tetap ada kabar baiknya, tetap. So it's okay ya. Mungkin perasaan tidak nyamannya hanya gara-gara tidak sesuai dengan apa yang Aquarius mau. Kan Aries punya mau sendiri dong, Aquarius ya kan. Jadi ya kalau itu tidak sesuai dengan orang yang berada di lingkungan hidup kalian, ya kalian ngerasanya kayak kenapa sih udah usaha begini gitu kan, masih belum ada dilirik atau di appreciate agak sedikit di situ ya perasaannya tuh di awal tahun. Masih awal tahun ongoing, ada yang harus ditinggalkan, Eight of Cups, ada yang meninggalkan atau ditinggalkan. Buat saya hal-hal kayak gitu udah biasa, karena apapun itu ya selalunya ada yang harus ditinggal, ada yang harus menetap. Itu sih ya biasa lah ya di kehidupan. Jadi ini ada di bulan-bulan Februari Maret ya. Ada yang harus ditinggalkan dan meninggalkan. Atau mungkin bad habit ya, kebiasaan buruk yang harus ditinggalkan. Kalau itu kan bagus ya. Coba kita lihat kartu yang menyertainya. Karena memang posisinya tergeser, jadi mau nggak mau harus kalian tinggal. Ini bukan berarti ada orang jahat yang mau ngegeser kehidupan kalian ya, atau posisi kalian ya, bukan. Karena memang kurang kondusif aja keadaannya sehingga memang itu tergeser. Dan emang hasil yang kalian udah lakuin ya itu tidak dilirik kan, dari awal tahun juga nggak dilirik kan, atau mungkin disepelekan, atau mungkin dianggap biasa-biasa aja gitu. Jadi Februari Maret juga memang kurang kondusif ya keadaannya, my dear Aquarius. Tapi bukan sesuatu yang patut dikhawatirkan juga sih menurut saya. Kenapa? Karena ya namanya juga kita hidup bersama dengan orang lain ya. Kan ada yang nggak setuju dengan pendapat kita, iya dong. Ada yang nggak setuju dengan ide kita misalnya, atau hasil yang kita bikin nggak sesuai. Ya itu mah biasa kalau menurut saya. Jadi nggak usah terlalunya dipikirin. Tapi selanjutnya mendekati pertengahan tahun memang ada perubahan besar-besaran di kehidupannya Aquarius dengan adanya The Tower. Jadi kayak ada yang harus melompat dari zona nyaman, ada yang mesti harus berganti, ada yang memang harus keluar misalnya dari ya tempat dia bekerja atau berusaha karena memang harus. Tapi bukan berarti terus nggak dapat apa-apa. Tetap aja ada hal baik ketika kalian memang dicabut dari satu tempat atau dari satu keadaan. Itu berarti ada hal baik lain yang menunggu kalian. Sebenarnya sih kayak gitu. Dan the tower moment nggak perlu ditakutin segitunya juga sih, my dear Aquarius. Yang seperti saya bilang, perubahan itu selalu terjadi di kehidupan kita kan. Oke, ya. Well, kalau dibilang ada pihak yang gak nyaman dengan kalian atau sakit hati dengan kalian, bisa aja. Atau kalian yang sakit hati karena akhirnya terlempar dari tower, bisa aja. Vice versa ya. Ini ada di bulan-bulan mendekati Juni, April, Mei gitu ya. April, Mei itu keadaannya cukup rumit untuk dijalani oleh Aquarius dengan adanya The Tower dan adanya Three of Swords ini. Either kalian yang sakit hati atau orang yang sakit hati sama kalian, atau keadaan yang membuat memang tidak nyaman. Tapi di pertengahan tahun udah mulai ada kemajuan yang lumayan lah ya, bagus dengan adanya The Empress ini. Lumayan, bukan bagus banget, tapi bagus, udah mulai kondusif lah keadaannya. Mungkin kalian juga sudah bisa menerima dan gak terlalu sakit hati lagi dengan keadaan tadi. Dan kartu yang menyertainya adalah Three of Cups yang terbalik.
Cuma memang menurut kalian kan saya bilang juga nggak bagus banget tapi udah lumayan. Karena memang keadaan sekeliling kalian kurang mendukung nih, terutama orang-orang yang selama ini menurut kalian bisa diandalkan, ternyata enggak gitu. Jadi di pertengahan tahun kalian ngerasa, ini kayaknya usaha aku sendiri untuk kembali menjadi bagus, kembali menjadi baik, kembali menjadi nyaman. Karena orang-orang sekitar nggak ada yang ngebantuin Aquarius gitu ya, perasaannya di pertengahan tahun kayak Juni Juli lah gitu. Ya, ya in a way itu memang usaha kalian sendiri kok. Aquarius mau bikin hidup kalian nyaman atau tidak itu memang pilihan hidup kalian sih sebenarnya. Jadi ya kalau memang hal tersebut bisa lah membuat hidup kalian jadi lebih nyaman dengan pilihan kalian, monggo. Kalau orang lain tidak segitunya mendukung kalian, ya wes dan kalian bisa kan sendiri. Iyalah kalian kreatif kok, bisa sendiri. Oke, seterusnya setelah em, akhir lagi. Saya ngomongnya akhir tahun mulu, pertengahan tahun. Ini masih di pertengahan, belum akhir ya. Pertengahan tahun, ya bulan-bulan Juli gitulah ya. Itu ada King of, kok pakai the King of Wands. King of Wands ini berarti sebenarnya ada something dari semesta, sesuatu dari semesta yang memang harus kalian lakukan nih. Kan tadi kalian udah dapat the tower moment, kemudian mulai menata hidupnya walaupun kalian tahu sekitar kalian kayaknya nggak dukung, tapi kalian tetap mau bangkit kembali gitu kan. Nah setelah itu ada order dari semesta, ada perintah dari semesta untuk hidup kalian di bulan-bulan tadi Juli gitulah ya, Juli Agustus lah ya. Dan itu adalah, coba kita lihat kartunya, dan itu adalah usahakan kembali keuangan kalian dibalikin lagi. Dan seperti saya bilang tadi kan kalian orangnya kreatif. Jadi keluarkan kembali kreativitas kalian untuk mengejar apa yang memang harus dikejar dengan adanya Knight of Pentacles di posisi yang bagus. So, semesta bilang udah ini saat yang tepat buat kamu bangkit lagi, melakukan hal yang memang harus kalian lakukan sesuai dengan apa yang kalian usahakan di hidup kalian, dan kalian bisa mencapainya lagi. Bisa ada kesempatannya, ada yang datang kasih kesempatan itu, ada ya. So nggak usah terlalu khawatir, kan saya bilang tadi seperti itu. Cuma mendekati akhir tahun kalian mulai cemas lagi nih, karena beberapa hal belum bisa diselesaikan secara baik dengan adanya Ten of Wands ini. Jadi kalian merasa ada beban di sini, beban yang dibawa-bawa selama tahun 2024 ini gitu kan. Tapi ingat, kartu pertama kalian adalah The Lovers. Kalian selalu punya pilihan, selalu. Kalau ini dibawa-bawa terus si Ten of Wands-nya dibawa-bawa terus, bisa, tapi ditaruh dulu juga bisa, taruh dulu. Habis itu kalian perbaiki yang mana yang harus diperbaiki, kalian bisa setelah itu kalian mulai lagi menata hidup kalian. Bisa, ada pilihan itu. Jadi kalau kalian mau memilih untuk bawa terus bebannya bisa, mau taruh dulu kemudian cari jalan untuk menyelesaikannya juga bisa. It's up to you Aquarius. Dan itu terjadinya di bulan-bulan September, Oktober begitulah ya. Oke, terus yang kartu yang menyertainya adalah Princess of Pentacle atau Page of Pentacles tapi terbalik. Ini memang urusannya kalian. Jadi kalau kalian mengharapkan ada yang datang ngebantu, ya kalian mungkin akan kecewa. Jadi memang lebih baik nggak usah berpikir akan ada bantuan, tapi kalian ini aja, lakukan apa yang bisa kalian lakukan gitu, senyaman kalian aja ya. Terus di
akhir tahun, nah ini mulai bener nih ngomongnya. Di akhir tahun ada Ace of Cups. Justru akhir tahun 2024 itu merupakan tahun yang luar biasa untuk kalian para Aquarius gitu. Akhir tahun tuh mulai dapet kliknya. Tadi kan terseret-seret lumayan ya, bukan terseret-seret sih, tersendat-sendat lah, lumayan lumayan ada beban yang harus dibawa, jadi ya gitu ya. Tapi akhir tahun ini lumayan lumayan, bukan lumayan lagi nih mah bagus. Kalau Ace of Cups tuh bagus banget. Kalian udah nemuin kliknya lah di akhir tahun 2024. Pada akhirnya kalian nemuin kliknya di situ. Oke, dan kartu yang menyertainya adalah Queen of Pentacles-nya terbalik. Tetap aja kalian gak bisa ngarepin orang lain, ya. Itu berkat-berkat kalian sendiri, usaha kalian sendiri, yang lain gak mendukung, enggak apa-apa. Kalian tetap aja akan dapat berkat luar biasa, walaupun itu ya agak sedikit tersendat-sendat di perjalanannya waktu, tapi tetap aja kalian gak bisa berpatokan, oh nanti akan ada yang bantu, nggak ada. Emang ini pure kalian sendiri yang mesti usaha, ya my dear Aquarius. Beberapa kartu akan saya buka sebagai ya pesan berikutnya lah ya. Ini dari Oceanic Tarot. So saya bukain 5 kartu apa yang terjadi di 2024 untuk kalian para Aquarius. Ada tambahan lagi nih, Seven of Cups, possibility. Pilihan-pilihan, possibility, udah dibilang ya dari awal. Jadi apapun yang kalian hadapi di tahun 2023, ingat, selalu ada pilihan untuk kalian. Dan it's pure kalian yang milih. Orang lain tahu apa? Kalian sendiri yang tahu gimana kehidupan kalian mau dibawa, ya kan Aquarius? Dah, jangan khawatir, banyak pilihan. Page of Wands, creativity, ini mah kalian banget ya. Memang kalian penuh dengan kreativitas. So, Aquarius, gali lagi kreativitas kalian. Jangan lengah, jangan lelah. Nggak usah bilang, oh capek. Hidup mana yang nggak capek? Tetap aja capek, jalan juga capek. Ya kan? Tetap semangat, kalian penuh dengan kreativitas. So, tahun 2024, kreativitas kalian lagi dikeluarin, oke? Destiny, Wheel of Fortune, tetap kalau itu jadi milik kalian, tetap akan ada di hidup kalian. Kalau itu harus terhilang, ya memang udah wayahe untuk hilang, atau memang udah waktunya untuk terhilang. Ingat aja itu, oke? Kemudian ada Defense, Nine of Wands. Ya, kalian defense karena nganggep kok orang lain gak peduli sama apa yang saya usahakan. Gak usah mikir kayak gitu. Udahlah, emang kalian harus melakukannya sendiri karena memang harus dilakukan, karena kalian yang tahu baiknya kayak gimana. Monggo silahkan dilakukan. Ada juga potensial lagi-lagi Seven of Pentacles, Seven of Cups, Seven mulu ya dari tadi. Intinya keberuntungan tetap akan ada di pihak kalian, dan juga pilihan-pilihan tetap akan ada di hidup kalian. Mau itu tentang karir, keuangan, dan bisnis maupun percintaan. Kalau kalian merasa udah waktunya, waktu yang tepat untuk melakukan pernikahan atau perjanjian bisnis dan lain sebagainya, udah dilakuin aja. Kalian tahu yang terbaik kok, dan kalian punya pilihan untuk itu gitu. Oke, apalagi yang harus saya buka? Sebelum saya buka oracle card-nya, saya persilakan mempertanyakan 3 hal. Saya akan jawab dengan yes or no 3 hal tersebut. Di pause dulu juga boleh ini videonya. Jawabannya adalah baru 1, 2, dan 3. Sudah ditanyakan? Pertanyaan pertama jawabannya adalah yes, tapi perlu perubahan. Oke, ada tapinya.
Yes, tapi perlu perubahan. Yang kedua juga yes, tapi ada penundaan. Oke, yes, tapi ada penundaan. Yang ketiga adalah yes. So, yang ketiga yes doang, nggak pakai tapi ya. Alright. So, itu tadi dan apa yang perlu di healing dari hidupnya Aquarius di tahun 2024 adalah procrastination, penundaan. Jadi nggak perlu ada penundaan ya. Kalau bisa dilakukan, lakukan saja. Oke. Dari Monology Oracle card adalah wait. Who do you need to release? Apa yang perlu dilepas? Nah, itu dia kan yang saya bilang. Memang ada yang harus dilepas di tahun 2024. Ada yang harus ditinggalkan. Dan ya udah. Memang bukan buat kalian lagi, jadi nggak perlu terlalu gusar, galau gitu. Kalau memang ada yang harus terhilang gitu ya. Dan dari Angel's Guide Oracle card, pesannya adalah surrender, nyerah. Lu kok harus nyerah? Ih, Mbak Lucy, masa harus nyerah sih? Tadi Mbak Lucy ngasih semangat, ujung-ujungnya suruh nyerah. No my dear Aquarius, ini bukan menyerah pada nasib ya, bukan. Tapi berserah kepada Sang Pencipta gitu. Berserah maksudnya adalah menjalani apa saja yang memang menjadi bagian kita. Yang gak bisa dijalani ya wis ben gitu loh. Usaha terus. Tapi kalau itu bukan buat kita, ya nggak akan buat kita. Jadi yang kita usahakan adalah yang memang bisa kita lakukan. Bagian kita aja. Jadi ibu rumah tangga ya ibu rumah tangga lah. Jadi pedagang ya pedagang lah. Jadi pekerja ya pekerja lah. Jadi mahasiswa ya mahasiswa lah gitu loh maksudnya. Menyerah itu bukan berarti untuk kalah, tapi justru kalian memang melakukan apa yang menjadi bagian dari kalian. Itu aja, oke? Well, my dear Aquarius, sekian bacaannya untuk tahun 2024. Semoga ada yang bisa diambil dari situ. Pesan saya tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Saya doakan yang terbaik untuk kalian semua. Kita ketemu lagi di video-video mendatang. Salam light, angel, and love. And bye-bye.